Satu orang nih. Iya, benar. Pak Mudo ya sama Saskia. Oke, tolong dipasang videonya ya. Jadi Pak Sigit merasa semangat itu ada banyak yang datang menghormati beliau. Apa lagi nih Saskia? Jadi sudah jam 9 lebih 2 ya, sambil nunggu Pak Ani ya. Saya buka aja. Apa nunggu 5 menit lagi ya? Biasa orang-orang gitu kan. Assalamualaikum, Bu Naya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Gak berat, Ya, nak. alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dia Kemarin nggak praktek nih hari ini. nanti jam 10-an. Oh ya kebetulan ya. Kebetulan pas ya, alhamdulillah. Iya, Ini ada Rizky alhamdulillah. juga ini. Rizky Abidin. Rizky ini dari Mbak siapa namanya? Mbak siapa? Siapa sih yang kemarin itu Mbak Rahma ya? Bukan ya? Bukan dari Mbak Rahma. Iya, aku dari email kemarin email Oh di admin email. Saya pikir Mbak. dari Mbak Rahma. Mbak Rahma itu ngundang 3 orang soalnya. Sebentar, ada yang chat ini. Izin off cam sebentar ya. Loading internetnya. Ya nggak apa-apa, Saskia. Itu Mbak Rianti, apa kabar Mbak Rianti? Akhirnya bisa ini Mbak Rianti. Hmm? Ini nanti tolong dipasang videonya ya kalau Pak ini Pak Sigitnya online dia senang gitu loh untuk menghormati. Jadi hari ini insya Allah saya nggak presentasi, hanya untuk beliau biar beliau banyak cerita gitu. Terus nanti akhir acara beliau nanti menyempatkan diri untuk tanya jawab. Jadi ini memang sengaja saya buka semua, jadi semua bisa masuk. Bentar. Ya. Oh, ini loh. Iya, maaf ya, saya tunggu sebentar. Mungkin lagi nyiapin ini di komputernya mungkin. Udah lumayan kayaknya. Oke, kita tunggu lagi. 2 menit lagi, nanti saya buka. Kalau beliau muncul, langsung kita kasih. Kelihatan ini ya, semua kelihatan ya Pak. Ini CV-nya Pak Sigit ya. Jadi sambil dibaca, sambil nunggu beliau. Ya, kelihatan. Kelihatan. Jadi dulunya itu beliau ini kalau dibaca dari Pak Habibie kan di sini. Jadi pernah di PTN 2003 sampai 2005, kemudian ke Kanada April 2005. Saya masuk ke Kanada 2002, makanya saya kenal sudah lama sama mereka. Kemudian sekarang banyak ganti Airbus, pindah. Ini keahliannya hebat ya. Makanya bangga ya kalau ada orang Indonesia berhasil di luar negeri gitu, Masya Allah ini hebat sekali kayak gini gitu. Makanya Masya Allah nggak sombong gitu loh, orangnya sekeluarga itu baik gitu. Padahal lainnya saya minta tolong nggak ada ini, baru beliau ini alhamdulillah. Ada 2 sih yang dulu itu yang ini awal-awal bulan Februari Maret dulu saya sempat ngundang itu namanya Mbak Dialin, kalau ada videonya bisa dilihat. Nah ini Pak Sigit, oke sebentar ya Pak Sigit, silakan saya jadikan co-host Pak Sigit ya. Nah kalau gini kan bisa Pak Sigitnya bisa ini share ini screen-nya. Ya, ini saya mau ini Mbak Naila, mau login pakai komputer biar enak. Monggo, saya tunggu. Ya. Ya, ini saya share CV-nya Pak, jadi biar sudah kenal siapa Bapak gitu, nggak apa-apa ya.
soalnya bagus sekali gitu Oh, loh. nggak apa-apa. Ya. Ini ada ibu-ibu juga loh Pak, jadi makanya saya bilang Ibu Sigit bisa online juga sekalian kalau ada ibu-ibu yang mau tanya gitu. Oke. Kan versi suami sama istri pindah ke negara lain kan beda-beda, ada yang gimana kan bisa saling cerita gitu loh. Ya. Jadi menginspirasi teman-teman. Ini sudah lumayan banyak yang datang. Oke, saya buka aja ya sekalian ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Insya Allah ini akan tambah lagi karena yang daftar sekitar 25-26 orang. Mudah-mudahan bertambah. Karena saya juga ini sebar ini undangan ke alumni sekolah saya sama kuliah juga. Mudah-mudahan ada yang menyempatkan diri karena di sana masih pagi ya, jam 8 ya. Tuh. Iya, ini ada Yokma, ada tambah lagi. Selamat datang Yokma. Jadi mohon ini ya, Pak Mutu sama Yokma, mohon ini pasang videonya, jadi kita semua jadi saling kenal. Dan ini adalah CV-nya Pak Sigit. Beliau ini alumni Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Saya baru tahu loh Pak, ternyata Malang ya. Saya UNER Pak, Erlangga. Oh, ya orang Ternyata Malang saya baru saya. tahu loh. Tetangga ternyata. Seorang senior engineering spesialis bekerja di perusahaan pembuat pesawat terbang Airbus Kanada, dulunya Bombardier. Jadi diganti atau gimana Pak? Saya tahunya Bombardier sampai sekarang ada di Kotvertu kan kantornya. Betul. Saya dulu mulai tahun 2005 sampai 2017 kerjanya di Bombardier Aerospace. Ya, di sini ya. Ya. Dan cuman sejak 2018 perusahaannya itu merger atau dibeli sama Airbus, gitu. sehingga menjadi Airbus Kanada. Sebenarnya saya tak login ke komputer dulu ya sebentar. Sambil saya ceritain ya. Jadi ya, ini silakan. teman-teman, jadi Pak Sigit ini alumni Universitas Brawijaya angkatan 85. Kemudian menjadi senior engineering spesialis di perusahaan Airbus Kanada, dulunya Bombardier sejak 2005, dan menjadi permanen residen di Kanada. Mendapatkan letter of authorization dari Transport Canada Civil Aviation TCCA sebagai design approval design. Wow, dalam bidang spesialisasi environmental pneumatic system yang merupakan expertise dan kompetensi untuk melakukan review dan pengesahan atas nama Kementerian Perhubungan Kanada terhadap perubahan desain. Bayangkan ini, dia di-approve sama ini loh, sama pemerintah Kanada itu. Memulai karir di PT Dirgantara Indonesia, ini PTN ya kalau nggak salah, Bandung tahun 1991. Kemudian bekerja sebagai engineering spesialis di berbagai perusahaan aerospace terkemuka di dunia seperti Hamilton Standard, USA, Fairchild Dornier, GmbH, Jerman. Ini kalau berhasil saya nggak tahu banyak gimana, Embraer atau seperti Perancis, tahu nggak, Embraer atau gimana. Terus Bombardier Aerospace Kanada. Mendapatkan international patent di USA, Uni Eropa, dan negara lain. Ini hebat sekali. Berkontribusi dalam berbagai proyek pesawat terbang di Indonesia, seperti CN235, MPA, N250, dan N219, serta proyek pesawat di mancanegara. Wow, banyak sekali Pak. Ini Masya Allah, kita bangga loh Pak. Bapak ini menyempatkan diri ke ini, ke webinar ini. Terima kasih banyak loh Pak. Kita sangat bersyukur sekali dapat tamu luar biasa ini. Ya, sama-sama. Masya Allah, Masya Allah. Ini saya sempat baca, saya tadi sudah share sebelum Bapak masuk tadi, jadi teman-teman sudah sempat lihat. Bahkan lihat ini punya paten internasional. Oh, ya. Ada karya tulis juga. Organisasi Ketua Senat ya dulu. Ya. Terus ini yang PPLN benar. ada. Iya. Ini pengalaman kerjanya di Airbus Kanada, Juli 2018 sampai sekarang, Bombardier 2005 sampai 2018. Dirgantara Indonesia atau BTN Bandung. Itu Pak B.J. Habibie ya Pak ya? Iya, yang dulu Iya. jadi presiden, sempat jadi presiden beliau. Masya Allah, Masya Allah. Ini teman-teman contohnya bahwa banyak orang Indonesia di luar negeri yang berhasil, dan termasuk Pak Sigit ini luar biasa nih, kayak gini. Keahlian dan kompetensinya ini,
keahlian dan kompetensi di bidang environmental system meliputi ini. Wah, gila, 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 gila. Ini Pak, saya sampai bilang sama teman-teman saya bahwa anak-anaknya disuruh ikut biar ini terinspirasi gitu loh. Bahwa Ya, ini buat generasi ya, muda. betul, terutama generasi muda itu kan sekarang itu masih ini ya, kadang bingung mau jadi apa gitu. Kalau ada contohnya kan wah hebat ini ada orang berhasil sampai seperti itu gitu. Gimana nih Pak Sigit sudah siap untuk ini? Ya, coba Kita saya share screen saya ya. Iya, monggo. Saya stop ya. Saya stop dulu, silakan Sebentar, share-nya di mana tombol share-nya ini? di bawah. Ya, Dekatnya partisipan bisa. ya. Oke. Ya, sip. Ya. Mhm. Apa bisa dilihat? Bisa. Saya Ya, pakai 3 screen soalnya, jadi saya lihat kiri kanan. ya. Iya, Bisa. monggo. Mhm. Ini gimana Mbak Naila? Langsung Ya, saya atau gimana? ya monggo. Jadi ini ya teman-teman ya, kita langsung ke Pak Sigit, karena sudah jam 8:15 di sana ya. Sudah malam di sini. Jadi monggo Pak Sigit. Terima kasih sebelumnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ya, pada pagi hari ini atau sore waktu Montreal, saya diberikan kesempatan oleh Mbak Naila untuk sharing pengalaman pribadi saya gitu tentang bagaimana mencari kerja di Kanada dan kira-kira persyaratan atau step-stepnya bagaimana gitu. Karena sekarang itu kan banyak apa itu yang bilang cari kerja di Indonesia itu susah kayak gitu-gitu. Terus ada yang bilang kabur aja dulu ya kayak gitu. Jadi dengan sharing pengalaman ini mungkin bisa dijadikan sebagai referensi. Kira-kira cocok nggak gitu situasi kerja di Kanada atau kira-kira tertarik nggak gitu. Mudah-mudahan bisa menjadikan suatu wawasan dan bisa bermanfaat nantinya gitu ya. Jadi seperti yang Mbak Naila katakan tadi, saya dulunya itu bekerja di sini, perusahaan saya yang pertama, Bombardier Aerospace. Ini produknya, jadi dia membuat pesawat pribadi, jadi bukan pesawat umum ya. Kalau pesawat umum itu yang biasanya kita terbang, kebanyakan kita itu pakai pesawat umum atau seperti base gitu. Jadi kita harus ke terminal, harus kita ke airport, duduknya itu kayak duduk di base kayak gitu-gitu. Jadwalnya tertentu. Kalau yang pesawat pribadi ini kayak kita punya mobil sendiri, punya sedan sendiri gitu. Isinya cuma 5, 8 orang, kita isi satu keluarga sama teman-teman. Jadwalnya terserah kita, orang mobil kita kan, pesawat kita kan, nggak perlu lihat schedule, wah penerbangan ke sana jam berapa, nggak. Kita yang bilang ke pilotnya, besok saya jam 3 tolong diantar, nah gitu. Atau kita bilang besok pagi tolong istri saya diantar ke Singapura, nah kayak gitu. Itu ke apa itu keunggulannya. Ya, tapi harganya juga lumayan mahal. Ya beberapa orang yang kaya insya Allah bisa beli nanti gitu ya. Artis-artis berarti Pak ya membelinya sama Ya, pejabat gitu ya. kalau artis jarang ya, kebanyakan pengusaha yang pengusaha atau Berarti kayak eh, Elon Musk gitu-gitu beli di sini ya. betul kayak Betul kan? Pak Prabowo itu punya dia, terus Sembilan Naga itu juga punya kalau di Indonesia gitu, kayak gitu. Tapi kalau nggak mampu beli jangan khawatir, bisa disewa juga gitu, disewa jam-jaman itu bisa gitu. Jadi Per jamnya berapa Pak? dua Berapa puluh ribu, miliar? dua Hah? puluh ribu US dollar, Gila, 20.000 US dollar itu berarti sekitar 35 berapa juta ya? 200 juta kurang lebih. Eh, jutaan, ratusan malahan ya. Ya, Gila. tergantung. Ada yang mulai 100 juta, 200, tergantung apa itu jenisnya. Kayak kita rental mobil itu kan macam-macam itu kan. Ada yang kalau Avanza berapa, nanti Innova berapa, kalau Mercedes berapa, beda-beda. Pesawat juga gitu, tergantung tipenya gitu.
Jadi mulai ada yang 50 juta sejam, 100 juta atau 200 juta per jam gitu. Cuman kalau pesawatnya Bombardier ini karena dia yang mewah, 1 jamnya itu 200 juta gitu ya. Tapi 1 jam itu Jakarta Surabaya itu 1 jam itu cuman gitu. Bisa dipakai untuk 8 sampai 12 orang. Ya. Jadi tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Naila, ya nama saya Sigit Afrianto. Sekarang saya kerja di Airbus Kanada, gitu ya. Saya lulusan lokal Pak, lulusan dalam negeri Unibro, Universitas Brawijaya, S1 cuma, jadi tidak tinggi juga. Sekarang banyak yang pinter-pinter sudah S2, Master Degree atau S3, PhD. Saya cuma S1 saja. S3 saya di Kediri, SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, ini sekarang produk yang saya bikin, jadi Airbus A220. Jadi pesawat yang paling modern saat ini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat di YouTube, nanti akan lihat bagaimana pesawat ini dan bagaimana tanggapan daripada pemakai atau penumpangnya. Ya, sekarang kalau melihat peluang kerja di Kanada atau di negara-negara yang lain itu saya rasa itu banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi kalau di negara kita itu kebanyakan sumber daya manusia, lapangan kerja sedikit, tapi kalau yang di Kanada pada khususnya ini ya masih banyak sekali peluang kerja karena penduduk Kanada itu cuma sekitar 40 juta, di mana ini hampir sama dengan penduduk Jawa Barat gitu. Satu provinsi aja itu udah sama dengan sini. Sama Jawa Timur hampir sama. Padahal Kanada itu negaranya luas, penduduknya cuma 40 juta gitu. Sehingga untuk kebutuhan pertumbuhan ekonominya selalu dan masih diperlukan tenaga kerja tambahan terutama yang sudah berpengalaman gitu ya. Karena kalau yang belum berpengalaman kelihatannya sulit untuk mendapatkan visa kerjanya. Kecuali sudah kayak Mbak Naila, dia tinggal di Kanada, putra-putrinya nanti kalau nyari kerja gampang, karena sudah nggak perlu izin kerja lagi. Gitu. Cuman bagi yang masih warga negara Indonesia, kalau belum punya visa kerja Kanada, ini susah kalau tidak punya pengalaman. Itu pengalaman saya. Gitu. Jadi yang pertama, itu ya, pertanyaannya adalah are you ready? Gitu. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sudah siap? Atau mungkin adik-adik itu putra-putranya sudah siap? Gitu. Karena kadang kita itu selalu pengennya itu kerja yang enak, gajinya gede. Nah, itu. Nah, sekarang itu gaji itu akan sesuai dengan eh, tanggung jawabnya dan akan sesuai dengan posisi yang diembannya. Tentunya semakin tinggi posisinya, semakin besar gajinya gitu. Jadi yang pertama adalah apakah kita sudah siap? Kemudian kalau kita dimandang sudah siap, langkah berikutnya adalah mencari lowongan pekerjaan. Ini sengaja saya tulis pakai bahasa Inggris ya, karena kalau mau kerja di luar negeri tidak bisa bahasa Inggris, nah, yaitu harus apa itu diperbaiki dulu gitu. Langkah yang ketiga, setelah kita mendapatkan job yang sesuai dengan pendidikan dan kompetensi kita, kita bisa melakukan aplikasi secara online ya, sekurang zamannya internet. Kalau aplikasi kita diterima gitu ya, nanti akan diadakan job interview gitu. Di mana job interview itu biasanya pertama dilakukan melalui telepon atau video conference, dan jika diperlukan nanti akan ada interview in person. Jadi kalau pengalaman saya dulu, saya interview dulu pakai telepon, video conference, saya di Indonesia, ya, yang menginterview di Kanada,
setelah mereka kelihatannya itu 50% atau 70% itu apa itu yakin lah bahwa orang ini adalah kandidat yang tepat, maka saya diundang ke Kanada dengan semua biaya dibiayai oleh perusahaan di Kanada ini untuk melakukan interview di kantor pusat di Kanada sini, gitu. Semua tiket pesawat dibayar, hotel dibayar, dan semua keperluan ditanggung oleh mereka, gitu. Nah, setelah interview, gitu ya, biasanya itu akan dilakukan medical screening, itu. Kalau kita dipandang kira-kira itu sudah 90% lah. Screening ini bukan untuk ngecek yang penyakit-penyakit ringan, cuman penyakit-penyakit yang berat gitu. Penyakit-penyakit yang menular di mana negara Kanada ini adalah ketat gitu ya. Jadi kalau yang bersangkutan misalkan punya riwayat TBC atau sakit TBC, dia tidak akan bisa masuk ke Kanada karena dianggap membahayakan keselamatan penduduk Kanada. Salah satunya gitu. Jadi teman saya ada punya kasus, dia lagi sakit, dia tidak lolos di medical check up ini. Tapi kalau sakitnya sakit yang ringan-ringan dan itu misalkan bisa disembuhkan, itu tidak akan jadi suatu kendala gitu ya. Kemudian kalau sudah nggak ada indikasi medical issue, yang nanti juga itu narkoba sama alkohol itu termasuk dicek juga itu. Kalau ada indikasi kita pemakai narkoba itu beberapa perusahaan, kalau perusahaan saya itu dia merupakan no, jadi nggak boleh ada itu. Jadi kayak gitu. Kemudian kalau kita dipandang cocok, perusahaan akan memberikan job offer gitu. Kalau perlu kita lihat nanti apakah perlu kita negosiasi atau enggak itu. Kemudian kalau kita terima suka, kita bisa lakukan kontrak, tanda tangan kontrak, kemudian kita relokasi dan kita akan mulai bekerja. Kira-kira itu garis besarnya. Sekarang saya akan berikan yang lebih detail lagi ya untuk kesiapan gitu. Are you ready? Gitu. Jadi ini apa itu yang perlu kita siapkan karena kita mau ke luar negeri ya. Tentunya kita harus punya pendidikan, entah itu SMA, entah itu STM, entah itu sarjana, dan yang utama adalah bahasa. Kalau kita tidak bisa bahasa Inggris, ya mohon maaf gitu, nggak perlu capek-capek ngelamar gitu, nggak akan pernah diterima nanti gitu. Karena bahasa Inggris itu adalah suatu kebutuhan. Syukur-syukur bisa bahasa Prancis kalau mau ke Kanada. Karena kalau di Quebec ini kelihatannya itu Inggris dan Prancis dibutuhkan. Tapi kalau di Kanada yang lain, misalkan di Provinsi Ontario atau di British Columbia, Vancouver sana, itu tidak terlalu diperlukan bahasa Prancis. Bahasa Inggris saja sudah cukup. Ya. Jadi nggak perlu ibaratnya itu sertifikat TOEFL-nya tinggi, yang penting bisa oral communication dan tertulis gitu. Tergantung jobnya ya. Kalau jobnya itu kayak kebetulan tempat saya itu agak detail-detail, harus yang sudah advance karena berhubungan dengan keselamatan penerbangan, berhubungan dengan Kementerian Perhubungan di Kanada, jadi formal English kompetensi diperlukan gitu. Kemudian yang penting juga ini masalah keahlian, skill gitu. Keahliannya apa? Jadi kalau misalkan pendidikannya sudah bagus, gitu, oke, lolos gitu. Bahasa Inggrisnya oke, lolos. Nah sekarang dia punya keahlian apa? Nah ini keahlian ini sama keterampilan, skill sama kompetensi. Kalau kompetensi itu melihatnya lebih kepada keahlian. Oh, saya punya keahlian apa gitu. Nah, itu sangat berguna gitu. Jadi saya rasa semua orang itu punya keterampilan dan semua orang punya keahlian. Nah, inilah yang harus kita ibaratnya introspeksi. Kelemahan saya itu apa? Nah, itu nggak usah disampaikan ke mereka gitu. Cuman untuk kita untuk improve. Tapi pada saat interview kita harus tahu apa
keahlian kita dan keterampilan kita. Karena itu yang akan kita tawarkan kepada perusahaan yang akan mengontrak kita, mempekerjakan kita gitu. Jadi kalau yang keahlian atau keterampilan kita itu sesuai yang mereka butuhkan, nah mereka senang sekali gitu. Jadi ibaratnya kita itu kali yang suka sepak bola itu kan sekarang zamannya Piala Dunia itu ya. Nah, kalau kita tuh mau melamar ke Real Madrid, ke Liverpool atau ke PSSI, kita harus ngomong saya itu ahli sepak bola, saya itu pinter jadi kiper saya itu, atau saya pelan apa itu, atau jadi back gitu, atau jadi penyerang gitu. Kalau kita ngomong wah saya itu pinter bulu tangkis, juara Jawa Timur, ya, nggak ada relevansinya dengan PSSI gitu. Jadi inilah perlunya kita itu mengetahui keterampilan kita dan keahlian kita sehingga kita bisa mencari perusahaan yang sesuai dengan keahlian kita gitu. Nah, saya ini keahlian saya itu membuat pesawat terbang, saya dididik Pak Habibie untuk di bidang aerospace. Nah, kalau saya nyari kerja di Indonesia selain di IPTN nggak akan dihargai gitu. Saya kerja di pabrik rokok misalkan, dia nggak butuh pengalaman saya dihargai rendah gitu. Atau saya ngelamar di hotel, saya nggak akan dihargai gitu. Karena apa? Nggak perlu mereka itu. Saya ngelamar ke rumah sakit juga akan dihargai. Tapi begitu saya melamar di perusahaan penerbangan di Jerman misalkan, dia melihat keahlian saya, dia, wow ini yang kita butuhkan. Makanya saya dan keluarga dulu diundang ke Jerman untuk bekerja di sana gitu. Begitu juga waktu di Brasil. Saya beberapa kerja di Brasil juga gitu karena keahlian saya sesuai yang mereka butuhkan gitu. Dan yang terakhir untuk di Kanada kelihatannya diperlukan pengalaman. Jadi walaupun SMA dia bisa masuk ke Kanada asalkan punya pengalaman lebih dari 5 tahun sepengetahuan saya zaman saya dulu. Sarjana juga gitu. Kalau masih pengalaman 1-2 tahun nanti biasanya itu susah untuk mendapatkan visa kerja dari apa itu kedutaan Kanada yang ada di Jakarta. Biasanya itu kalau sudah di atas 5 tahun nanti akan ada jalur khusus skill worker ya, di mana nanti akan mudah mendapatkan work permit-nya itu. Kemudian step yang kedua adalah mencari lowongan kerja. Sekarang udah enak, udah ada internet, kita bisa melihat job opening itu di internet gitu. Caranya ada dua, langsung ke perusahaan yang akan dituju atau melalui agensi atau headhunter gitu. Keuntungan kalau lewat company itu kebanyakan kita akan diterima sebagai karyawan secara langsung tanpa melalui perantara, tanpa middleman. Jadi kita akan berhubungan langsung dengan human resources-nya, HRD-nya, enak sekali itu, nggak ada orang ketiga itu. Yang kedua, melalui agensi. Jadi banyak agen tenaga kerja yang ibaratnya itu bisa mencarikan lowongan kerja atau istilahnya headhunter, tapi di sini itu risky atau rawan terhadap penipuan gitu. Banyak yang dijanjikan iming-iming, oh tak ini ada kerja nih di Amerika, di Korea gitu. Tapi harus ini bayar ini 50 juta, 30 juta ternyata nggak benar. Nah, itu. Tapi kalau lewat company langsung, alhamdulillah saya itu 4 kali kerja lewat company langsung tidak ada masalah gitu. Karena jelas gitu. Nah, ini kalau lewat company saya ada contohnya. Misalkan itu kalau mau kerja di Bombardier itu websitenya ini saya kasih linknya. Dan kalau di Airbus Kanada ini gitu. Nah, kalau kita lihat, saya cek tadi ya di Bombardier ini contohnya nanti pada saat kita searching di internet itu pakai Google itu akan ketemu Bombardier Carrier misalkan. Oh ini, nah, nanti kita lihat ini ada optionnya. Mau Bombardier itu kan kantornya ada di 30 negara dia. Kita mau di mana gitu? Ada yang di Singapura, ada yang di mana apa itu di Jerman, ada di mana Amerika. Nanti kita lihat lokasinya. Ada yang di Inggris, misalkan mau yang di Singapura, lihat nanti ada berapa gitu. Nah,
saya lihat ini yang hari ini kalau yang di Kanada itu ada 44 opening gitu loh. Jadi ada 44 lowongan pekerjaan ini dari berbagai bidang. Ada yang engineering, ada yang macam-macam ini. Nah, nanti tinggal dilihat sesuai background-nya aja. Oh, background saya apa itu? Cocok ini. Wah, alhamdulillah kayak gitu-gitu. Tinggal diklik, nanti ada apply online. Lah nanti tinggal dimasukkan, ada pertanyaannya, gampang itu. Pendidikan apa diisi, pengalaman apa diisi, klik 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 klik, terakhir nanti submit foto, ya udah, nah, gitu. Nah, saya juga lihat yang misalkan di Airbus Kanada gitu. Nanti ini seperti ini kira-kira tampilan websitenya. Cari yang ini, yang karir Airbus profesional. Nah, ini kalau yang gini-gini. Atau yang student ini hanya untuk yang lokal Kanada. Jadi kalau putra-putrinya Mbak Naila ingin apa itu gampangannya magang atau internship, kita ada juga ini gitu. Tapi yang dari luar negeri kelihatannya akan susah karena study permit-nya tidak punya gitu. Kalau yang sudah tinggal di Kanada tidak diperlukan lagi study permit itu. Nah, untuk saat ini, hari ini, kalau di tempat saya, perusahaan saya itu ada 179. Nah, 179 lowongan kerja ini, saya lihat itu ada yang sudah 2 bulan diposting. Itu tidak ketemu. Nah, gitu. Karena terkadang kualifikasinya itu sudah agak yang ahli-ahli gitu. Dan ahli-ahli itu kadang itu susah ditemukan di Kanada gitu. Karena apa ya, rebutan mereka banyak perusahaan yang butuh gitu ya. Kurang sumber daya manusia. Sedangkan di Indonesia yang terjadi itu sebaliknya. Banyak lulusan, banyak orang yang berpengalaman, tapi susah mencari lowongan pekerjaan. Nah, ini sebetulnya itu adalah cara yang baik sebetulnya, kalau menurut saya gitu ya. Daripada di Indonesia gampangannya itu tidak optimum gitu ya, pekerjaannya gitu ya. Mungkin bisa juga meningkatkan apa itu profesionalnya dengan bekerja di luar negeri. Walaupun misalkan di Indonesia sudah punya pekerjaan. Saya dulu di PTDI punya pekerjaan saya, lumayan bagus gitu. Saya sudah supervisor gitu. Nah, cuman terus terang waktu itu karena krisis ekonomi, biaya hidup itu terlalu tinggi, sehingga saya merasa, waduh, kalau saya tetap kerja di Indonesia, tidak akan berubah gitu. Pemerintah tidak akan bisa merubah, maka saya harus bisa merubah nasib saya sendiri gitu kan. Allah kan juga pernah berfirman itu dia akan merubah suatu nasib suatu kaum kecuali dia berusaha. Nah, kita itu cuma sebatas ikhtiar saja. Siapa tahu Allah ridho dan ada jalan di situ. Alhamdulillah, saya mulai tahun 2001 meninggalkan Indonesia, saya ke Jerman, saya kerja di Jerman, kemudian dari Jerman saya dapat kerja lagi di Brasil, dan setelah dari Brasil, saya balik ke Indonesia beberapa bulan karena keperluan keluarga dan akhirnya sejak 2005, 20 tahun yang lalu, saya kerja di Kanada. Yang untuk sebagai bahan bandingan aja, untuk yang lebih menarik gitu ya. Di Indonesia itu saya dulu itu gaji saya itu pas-pasan gitu loh. Jangankan untuk membantu orang lain, untuk diri saya sendiri saja itu sudah pas-pasan. Cenderung kurang kalau misalkan anak-anak itu kuliah kayak gitu. Jadi dengan di luar negeri itu salah satu keuntungannya itu gaji kita itu lumayan besar dibandingkan di Indonesia. Jadi kalau lulusan-lulusan yang sarjana itu kurang lebihnya itu 50 juta per bulan. Itu untuk yang baru-baru lulus. Tapi nanti kalau yang sudah pengalaman biasanya karena kebanyakan itu sudah pengalaman, itu pertama kali masuk itu sudah sekitar 75 juta nanti itu per bulan. Jadi itu untuk sebagai gambaran saja gitu ya. Eh, kemudian itu ya, setelah dapat itu dari 179 itu misalkan ada yang cocok, ya silakan dilamar. Kalau nggak cocok, cari di perusahaan yang lain. Banyak sekali perusahaan di Kanada ini. Ya. Jadi kalau kita di Google keahliannya apa? Oh, saya keahliannya komunikasi. Kita lihat di komunikasi.
Saya ahliannya accounting, manajemen, cari di situ. Saya keahliannya apa? Masuk di situ semua. Itu medical apa banyak itu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, aplikasi bisa dilakukan secara online, lalu interview tadi sudah saya eh, berikan gambaran juga. Kemudian pada saat ini eh, job offer itu ya. Dan nanti pada saat job offer ini karena kita itu apa itu kerjanya itu di luar negeri itu ya. Biasanya dari bagian kontrak itu akan disebutkan gitu ya. Statusnya itu apa? Kita diterima sebagai permanen atau tenaga kontrak gitu. Yang saya cari selalu permanen gitu. Kemudian disebutkan juga salary-nya. Kalau kita itu di perusahaannya itu secara langsung tidak pakai agency, standarnya itu standar perusahaan. Di mana menurut saya itu selalu ada tabelnya, tidak bisa lebih rendah, tidak bisa juga lebih tinggi. Jadi kalau misalkan di perusahaan saya itu kita tahu gitu. Kalau sarjana pengalaman kerja 5 tahun gitu, gaji terendahnya itu 60 juta. Gitu. Jadi HRD tidak akan memberikan tawaran kerja, tawaran gaji di bawah 60 juta gitu. Tapi ada juga maksimumnya gitu. Maksimumnya cuma 75 juta. Jadi range-nya itu antara 60 sampai 75 juta. Kalau Bapak misalkan sarjana punya pengalaman kerja 5 tahun, minta 80 juta sebulan, perusahaan tidak akan bisa memberikan itu gitu. Karena paling tinggi 75 gitu. Nah, antara 60 sama 75 ini tergantung apa itu kompetensi kita. Sama-sama 5 tahun, ada orang yang ibaratnya itu so and so, tapi ada yang excellent sekali. Nah, yang excellent itu biasanya ketahuan nanti dari wawancara itu. Ditanya itu kok langsung nyantol, misalnya gini-gini, wah ini cocok ini, kasih 75 gitu. Tapi kalau interview kelihatannya juga pas-pasan, tapi dibutuhkan ya kasih 60 kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu, gitu ya. Pesan saya gitu ya, karena di luar negeri itu sangat-sangat apa itu menurut saya itu sangat lebih maju daripada Indonesia. Kita nggak perlu terlalu apa itu sombong, kita cukup menunjukkan apa yang kita mampu. Kalau misalkan nanti ibaratnya itu kurang-kurang cocok sedikit, biasanya perusahaan itu bersedia menerima kita dan kita akan diberikan training, asalkan kita itu juga terbuka gitu loh. Kalau kita sudah merasa, wah saya ngerti semua itu, wah ini orang HRD biasanya nggak suka itu. Orang ini keminter gitu, gitu. Tapi kalau dia, wah saya itu bisa ini, dan saya apa itu siaplah dilakukan training gitu, pendidikan. Kalau misalkan ada software baru, ada tool-tool baru yang harus saya pelajari, karena masing-masing perusahaan nanti akan punya semacam apa itu, sistem yang khusus gitu ya. Saya dulu masuk itu juga 2 minggu itu training gitu, training gitu, dikasih training. Nah itu baik untuk kita meningkatkan kemampuan kita dan baik juga untuk perusahaan supaya apa? Si karyawan itu nggak bikin heboh nanti itu. Kalau dia ngaco sistem IT-nya apa? Satu perusahaan kacau, makanya dikasih training itu. Nah, selain gaji ya, biasanya nanti disebutkan juga nanti benefits gitu. Perlu ini ditanyakan. Apakah ada asuransi kesehatannya gitu. Apakah ada asuransi jiwa gitu. Perusahaan-perusahaan yang gede biasanya itu memberikan itu. Kemudian apakah ada vacation? Vacation itu adalah liburan yang digaji gitu. Biasanya itu eh, minimum 3 minggu karena masa kerja kita sudah 5 tahun di atas ya. Pertama masuk biasanya kita dapat liburan selama 3 minggu digaji selain liburan Natal, liburan yang lain-lain kayak gitu. Nanti setelah 10 tahun pengalaman, kalau di perusahaan saya dapat 4 minggu libur gitu-gitu. Tapi nanti terus 15 tahun nambah 1 minggu lagi kayak gitu-gitu. Gitu. Kemudian selain liburan, ada nggak pensiunnya? Kadang ada yang memberikan pensiun, ada yang nggak gitu. Perusahaan saya alhamdulillah memberikan pensiun. Cuman waktu saya di Brasil, saya tidak dikasih pensiun saya gitu. Dan itu bagian karena dianggap gajinya sudah
dinaikkan untuk mengcover itu, gitu. Jadi alasan dia kenapa nggak ngasih pensiun karena kamu ini gajinya udah naik ini dibanding yang rata-rata. Karena saya dari Indonesia, pertimbangannya toh kamu nanti tidak akan menikmati pensiun di Brasil. Oke, masuk akal bagi saya. Saya nggak dapat pensiun dari Brasil, tapi gaji saya dinaikkan. Nah, itu lebih cocok, gitu. Tapi kalau yang di Kanada ini pensiun diberikan, gitu. Kemudian selain benefit ada juga nanti relocation package, gitu. Ini tergantung perusahaan juga dan tergantung posisinya, gitu. Kalau posisinya itu agak di bawah, kemungkinan relocation package ini mungkin sebatas tiket saja, gitu. Tapi kalau kebetulan saya dapatkan posisinya itu tenaga ahli, gitu ya, di sini saya sebagai expert, gitu. Saya dapat tiket satu keluarga itu ya, 5 orang itu dikasih tiket semua, lumayan itu, satu orang 25 juta, dikalikan 5 dibayar perusahaan. Kemudian juga ada moving expenses gitu. Jadi kalau kita punya apa itu tempat tidur, kita punya kulkas, punya TV, punya sepeda atau apa mau dibawa dari Indonesia ke Kanada, itu juga akan ditanggung gitu. Biasanya itu ada maksimumnya itu biasanya sekitar 125 juta atau 150 juta gitu. Nah, kalau kita nggak mau menggunakan ini, kadang bisa diambil opsi. Oke, saya nggak akan membawa barang dari Indonesia, tapi saya dikasih uangnya saja. Itu boleh juga gitu. Daripada bawa lemari, daripada bawa kulkas TV, kita tinggal di Indonesia, uangnya itu kita minta, nanti kita beli perabot di Kanada, kita beli furniture TV di Kanada. Kemudian juga ada yang namanya temporary accommodation, biasanya itu dikasih. Nah ini bermacam-macam. Waktu saya di Jerman, saya di Kanada itu saya diberinya 3 bulan. Jadi kita begitu sampai di Kanada ada apartemen itu lengkap dengan tempat tidur, peralatan masak gitu, dan bisa kita tempati selama 3 bulan. Di Jerman saya juga mendapatkan hal itu, cuman di Brasil cuman selama 2 minggu gitu ya. Karena dengan harapan 2 minggu kita bisa nyari tempat sendiri. Tapi kalau di Kanada, alhamdulillah bagus. Di Jerman saya dikasihnya 3 bulan gitu. Kemudian selain itu ada juga kadang itu mobil gitu. Saya kalau waktu di Jerman sama di Kanada ini dikasih mobil juga selama 3 bulan. Jadi ada mobil rental, kita dikasih mobil rental selama 3 bulan dengan harapan setelah 3 bulan kita bisa beli mobil sendiri gitu. Nah, yang nggak kalah pentingnya, ini nanti kalau kita kerjanya itu dapat jobnya itu dari perusahaan, ada yang namanya sponsorship, di mana perusahaan akan mensponsori kita untuk mendapatkan work permit atau visa kerja dan dokumen-dokumen lainnya, seperti nanti eh, permanent resident card, ngurus SIM di Kanada, ngurus bank di Kanada, karena SIM kita nanti di Indonesia itu tidak bisa kita gunakan, jadi harus itu. Jadi kalau isi kontrak job offer-nya itu sesuai, oke, kita tanda tanganin gitu. Setelah kita tanda tangan, kita harus menyiapkan paspor, kita harus ngurus visa kerja di Jakarta, dan kita akan ngurus tiket pesawat. Nah, kalau kita itu pakai perusahaan langsung, nanti itu semua akan dikirim oleh perusahaan ke kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot booking, kita nggak perlu repot-repot. Nanti yang HRD-nya itu akan meng-hire orang lagi, namanya itu relocation agent, yang akan membantu kita. Jadi dia itu dibayar oleh perusahaan untuk mengurus semua paperwork kita. Itu enaknya di situ. Saya di Jerman juga seperti itu, saya di Brasil seperti itu, dan di Kanada seperti itu. Jadi ibaratnya kita nggak modal sama sekali, nggak ada resiko. Gitu. Jadi kayak, ya maaf ya, pada saat PSSI mendatangkan pemain sepak bola dari mana itu? Yang Primavera, yang dari Itali, dari Belanda, apa itu? Yang Patrick itu, atau yang Sintayong yang dari Korea, enak itu dia. Semua dibiayai oleh PSSI, diurusin semuanya. Nah,
Ya, saya itu kurang lebihnya seperti itu. Alhamdulillah itu. Jadi kita sebagai tenaga ahli sangat dihargai oleh mereka dan makanya itu di gampangnya dienakkan gitu. Alhamdulillah. Nah, untuk itu setelah semua work permit selesai, dapat tiket, kita akan melakukan yang namanya relokasi atau pindah. Nah, pindah ini kita dapat flight tiket, kita dapat akomodasi. Ini perlu karena jangan sampai nanti tinggal ke suatu negara nggak tahu mau akan tinggal di mana gitu. Tinggal di hotel terus, siapa yang akan bayari? Kan harus jelas itu. Nah, itu. Ini. Kemudian nanti akan ngurus juga social insurance number gitu, ada kantor gitu untuk ini. Setelah punya social insurance number harus ngurus bank account karena gaji itu tidak dibayarkan cash tapi langsung ditransfer ke bank account gitu ya. Nah, kalau mau nyetir harus punya driver license, nanti akan dibantu juga. Dan kalau punya anak, nanti akan dicarikan sekolah untuk anak-anaknya gitu. Di mana sistemnya di sini rayon, tapi harus punya ijazah terakhir atau rapor terakhir yang sudah diterjemahkan. Nah, tentunya juga yang punya istri atau punya suami harus membawa buku nikah yang sudah diterjemahkan gitu. Jadi nanti bisa diterjemahkan itu pakai bahasa Inggris atau Prancis, tapi terjemahannya pakai yang authorized. Kalau saya dulu itu ada di Bandung, saya ada notarized itu satu lembar dulu itu berapa ya? 150.000 kalau nggak salah itu. Dicap itu, cedut. Nah, dia punya nomor nanti. Wah, udah sah itu. Nah, kalau sudah semua ini, biasanya kita akan mulai bekerja. Jadi antara kedatangan kita sama waktu kita bekerja biasanya itu ada waktu sekitar seminggu. Di mana waktu seminggu ini cukup untuk mengurus social insurance number, untuk membuka bank account, mengurus driver license, dan mencari sekolah untuk anak-anak. Itu. Nah, ini kemudian, waktunya pertanyaan dan diskusi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ayo teman-teman ada yang tanya? Jangan sungkan, mumpung ini ada Pak Sigit menyempatkan ini malam-malam loh ini. Tolong Ya, dibuka kameranya sambil tanya langsung pakai ini, pakai mikrofon yuk. Tanya. Pengalaman luar biasa ini Pak, Masya Allah. Masya Allah ya rezekinya ya. Kalau Bapak di tanah air mungkin nggak dihargai seperti Bapak bilang tadi ya. Di luar negeri malah dihargai itulah. ya. Ya dunia terbalik. Tapi alhamdulillah yang penting bisa dihargai. Masya Allah kita jadi ikut bangga Pak terus terang aja itu. Masya Ya. Allah ceritanya tuh. Masya Allah. Teman-teman jangan sungkan. Banyak pertanyaan sebetulnya sukanya dia beri ke saya teman-teman ini. Mumpung ada Eh, contohnya, monggo. Silakan siapa yang Pagi mau Pak jawab Sigit, dulu? pagi Selamat pagi. Bu Naila. Perkenalkan saya Michael dari Jakarta. Pak Sigit dari Montreal ya. Iya, sama Nah, Mbak saya Naila. salah. Aku mau tanya, kalau di sana untuk bahasa Prancisnya itu biasanya kalau untuk bekerja kantoran itu sampai level apa ya? Kan ada A1, A2, B1, B2. Karena saya sekarang bekerja di perusahaan Prancis juga, tapi share-nya di Jakarta untuk pegang Saudi Arabia, Middle East. Memang saya ada rencana untuk mengambil bahasa Prancis sekalian kalau misalkan ada kesempatan ke Kanada. Jadi saya sudah tahu ada basicnya lah. Itu biasanya sampai level apa ya, Pak? Itu tergantung posisinya, Bapak. Kalau Oke. saya itu kebetulan di bagian engineering, saya itu Hmm. levelnya itu waktu datang itu apa itu masih debutong gitu. Jadi masih beginner gitu. Tapi perusahaan itu ngerti gitu loh. Akhirnya saya itu dikasih kursus sama mereka itu, dikursuskan gitu, Oke. dikursuskan. Yang penting Oke. kita ngomong dia ngerti gitu. Kalau kita nggak ngerti, kita parlez-vous anglais gitu ya gitu. Kalau bisa ngomong bahasa Inggris dia akan oke oke no problem oke kayak gitu. Senjata kita gitu aja. Yang penting kita bisa berkomunikasi gitu kok. Oh, Ya oke. berkomunikasi. Jadi kalau kita misalkan kesulitan, ya itu senjata kita. Parlez-vous anglais gitu dia nanti dia oh oke gitu. Nah, gitu. Iya, Oke, iya. Pak. Thank you, Pak.
Ya. Dan juga kalau sudah jadi Yang permanent resident di sini itu dikasih bahasa Perancis gratis ya Pak ya? Di Ya, kursus. betul. Kalau sudah jadi permanent resident teman-teman. Ya, banyak kursus bahasa Prancis gratis. Saya di kantor itu gratis, Pak, itu, Pak. Yang penting masuk sini dulu. Betul. Yang penting masuk sini. Kalau sudah masuk itu udah enak. Insya Allah sistemnya itu bagus sekali. Ya, Masya Allah Oke. ya. Ya. Yang kedua, Pak atau Ibu, kalau misalkan di sana CV yang kita buat itu kan beda sama CV Indonesia ya. Mm-mm. Ya kan? Karena kan kalau pada saat kita mau ngelamar, nah itu ada contohnya nggak sih yang lebih kompeten Ada. kalau kita prepare CV? Pengalaman saya, Mm-mm. CV itu sekitar 2-3 lembar maksimum. Gitu ya. Ya. Jadi itu. Karena kalau CV kita 10 lembar itu biasanya sama HRD dilihat terus, ya punten lah gitu. Nggak ada waktu dia. Gitu. Aduh. Jadi kalau bisa 2 lembar itu cukup, 3 lembar maksimum. Yang penting itu eh, apa yang telah kita lakukan, bukan kita tuh saya ngomong ini enggak. Apa yang sudah kamu lakukan ya? Yang penting itu. Gitu. Jadi mereka itu tahu, oh orang ini pernah gini, ya, cocok ini untuk kita ini ya gitu. Ya, jadi Ya, Oke. kalau mm-mm. boleh nambahin ini Pak Michael, di Kanada Hmm. itu kalau bikin CV itu kita tidak diminta untuk memberikan informasi pribadi, misalnya umur, tanggal lahir, perkawinan, jenis kelamin itu enggak usah. Bahkan foto pun sebenarnya nggak perlu kalau di sini tuh. Karena Oh, peraturannya tuh untuk mencegah diskriminasi. Karena yang ngirim, yang ngasih CV kan seluruh dunia gitu. Jadi simple, seperti di LinkedIn gitu. Bedanya kadang-kadang mereka nggak foto-foto. Karena semua sekarang kan pakai AI ya, itu mereka cuma ngelihat itu ada keywords-nya. Mereka butuh apa, kalau di CV kita itu cocok, kita masuk ke ini ke sistem mereka, nanti kita bisa dipanggil interview. Ada triknya itu. oh, Saya ada contohnya, nanti saya kirimin ini apa lewat email ya. oke. Oke. Kasih Bu Naila. Thank you, Pak Sigit. Ya betul. Itu keyword itu penting karena itu Hmm. perusahaan saya itu, Iya, misalkan ya buka satu opening itu, kadang yang ngelamar itu 200 itu. iya, HRD itu nggak punya waktu membaca 200 itu. Kadang iya, itu betul. pakai AI itu. Jadi keywordnya, oh kita butuh yang punya keahlian ini. Begitu dimasukkan, ternyata dari 200 itu cuman 10 yang Ya, di CV-nya mencantumkan itu. Jadi yang gampangnya, ya maaf, yang 190 itu sudah gugur sebelum sempat dilihat CV-nya itu. betul. Padahal mungkin si orang itu punya kemampuan, tapi karena tidak dituliskan di situ, lewat dia gitu. Iya, iya, betul. Ya. Oke. Thank you, Pak Sigit. Thank you, Bu Naila. Iya, sama-sama. Ini ada Rifki, ada tanya itu. Silakan Rifki. Iya, halo, selamat malam Pak Sigit dan Bu Naila ya, waktu Kanada. Iya, kalau di sini masih pagi. Aku Rifki dari Jakarta. Nah, kebetulan aku tuh dari awal tahun ini mulai kerja remote dan perusahaannya itu perusahaan Kanada di Mississauga. Oh. Jadi ya kayak ya menariknya juga perusahaan ini small company sih sebenarnya, ya small medium lah, kayak nggak sampai 200 orang, dan dia sebenarnya company itu remote tapi kayak half of our company staff itu di Kanada, dan banyak yang imigran juga kayak orang Rusia, orang Korea kayak gitu. Jadi pas kemarin iseng sih ngobrol sama temen yang di Amazon di New Jersey, nanyain kan ada peluang-peluang gimana nih kira-kira ke US sama ke Eropa gitu kan, disaranin coba lihat Kanada. Nah, aku baru kepikiran tuh, oh iya di kantor sendiri juga banyak nih. Nah, yang jadi pertanyaan nih, aku cukup interesting juga sih sama pengalamannya Pak Sigit ya. Karena dan cerita tadi kayak mulai tahun 2000 ya udah mulai relokasi. Nah, apa sih yang sebenarnya aku penasaran dari pengalamannya sih, Pak. Jadi apa sih yang paling jadi challenge gitu ketika ketika relokasi, karena kan itu kan kita pindah ke suatu lingkungan yang benar-benar berbeda kayak gitu lah, bisa jadi asing gitu kan. Apa Ya, sih dari pengalamannya Pak itu yang benar-benar ya. secara umum ya, secara umum ketika relokasi itu yang jadi challenge, dan mungkin spesifiknya di Kanada juga boleh di-share gitu aja sih Pak. Terima kasih. Kalau saya itu yang utama itu adalah apa ya? Karena saya itu suka bergaul gitu ya. Ya, ketemu dengan sesama orang Indonesia itu sangat membantu bagi saya. Gitu. Ya. Ya. Saya dulu pernah kerja di Amerika, Pak, gitu ya. Tahun 92 saya itu kerja di Amerika itu.
Di Ya. kota saya itu nggak ada orang Indonesianya selain saya. Oh my God, sendirian ya. Ya, jadi saya kalau mau ketemu orang Indonesia harus pergi 30 kilometer kurang lebihnya itu. Nah itu. Jadi itu Hmm, challenge juga gitu. Jadi ya, kalau nggak ada temennya itu rasanya gimana gitu. Nah, kebetulan iya, juga saya itu seorang Muslim gitu. Saya itu kalau ada masjid itu senang saya itu gitu. Dan di Kanada ini banyak imigrannya, Pak. Gitu. ya, Jadi kalau Anda lihat dari internet itu sudah terbuka sekali itu kan. Dari ya, 40 juta penduduk Kanada itu mungkin ada sekitar berapa ya? 15 juta itu yang imigran gitu. Jadi 30% lebih itu imigran gitu. iya. Nanti ketemu yang dari Maroko, dari Hmm, Tunisia, dari mana-mana Ya. gitu. Dari Eropa. Filipina sama India ya, Pak. India banyak sekali, Pak. Rombongan, Pak, itu, Iya, Pak. Filipina. Ya. India sama Cina itu banyak itu. Itu. iya, Negara kita itu kan negara gemari Pavlov Jinawi gitu. Jadi kalau iya. ngapain kita pergi gitu. Mana ya? Cuman kalau India sama Ya, Cina itu benar. repot mereka di negaranya. Jadi mereka di sini itu enak sekali gitu. Iya. Suaminya Ibu Naila itu juga bukan orang Indonesia juga itu. Makanya nanti multinasional, jangan khawatir gitu. Iya. Nah, ini pengalaman saya ya. Daripada di Amerika, saya pernah kerja di Amerika. Kita itu jadi Iya. minoritas di sana gitu. Hmm, Dan mereka itu akan melihat kita itu kayak gimana, kayak warga kelas 2 kayak gitu-gitu loh. iya. Saya Oh, di Jerman juga merasakan seperti itu gitu ya, karena mereka orang Jerman merasa waduh kayak itu. Tapi di iya, Kanada ini alhamdulillah saya merasa dengan teman sekerja, dengan lingkungan, dengan bos saya itu udah kayak temen itu udah enak gitu. Lebih friendly kalau saya melihat orangnya itu. Hmm. iya. Hmm. Ini saya sambil cariin yang contohnya CV ya. Nanti kalau misalnya saya nggak sempat sekarang, saya kirim lewat email aja ya. Ada, saya punya contohnya dari ini, dari Quebec malahan, dari pemerintah Quebec dikasih contoh Ya. tuh. Ini challenge ya, kalau challenge sih, kalau yang relokasi itu Mm-mm, bagi istri. Nah, ini penting sekali nih. mhm. Karena di Kanada itu gaji kita itu gede ya. Karena apa? Tenaga kerja kita itu dihargai oleh mereka itu. Betul. Nah, tapi masalahnya yang dihargai itu tidak hanya tenaga kerja kita. Semua tenaga kerja itu dihargai, walaupun itu dia sopir bis. Itu gajinya juga lumayan tinggi. Iya, betul, betul sekali. Dia itu orang bersih-bersih itu, gajinya juga tinggi itu. Gitu. Ya, Jadi kalau kita mau nyewa asisten rumah tangga itu bayarannya jam-jaman gitu. iya, betul, Satu jamnya juga sudah $25, nah, gitu-gitu. betul, Jadi betul. tergantung gaji kita. Kalau gaji kita $50 sejam, gaji asisten itu sudah 25 separuh gaji Iya. kita. Habis di situ, Pak ya. Ya, Ah, makanya orang itu jarang yang punya asisten rumah tangga. betul. Punya pun kayak beberapa teman saya itu paling cuma 2-3 jam dalam waktu seminggu dia. Mm, Kamu datanglah tiap ini untuk cuman bersih-bersih apa ya ya gitu-gitu. betul. Ya, Karena kadang orang sini itu yang paling males itu katanya itu laundry sama apa itu gitu. ya, Itu dia kadang bantu asistennya kayak gitu-gitu. Gitu. ya, betul, betul. Iya, memang, Mas. Jadi ibu-ibu itu nanti challenge-nya luar biasa karena dia harus menanganin semua Mandiri. Mandiri. mandiri betul. Nah, cuman didukung oleh peralatan yang lengkap juga. Termasuk bapak-bapaknya. Nanti kalau bapak-bapaknya punya rumah, ya itu kayak gitu-gitu. Harus motong rumput sendiri, nyuci mobil sendiri, Iya. kayak gitu. Tapi Mm-mm. nyuci piring ada di sponsor kok, Pak. Pak Ada, Sigit. bener. Ya, betul. Dibutuhkan di mana-mana. Mbak Naila itu pengalaman itu bagaimana susahnya menjadi Iya, superwoman itu bekerja belum. dan melatih anak, Apalagi mendidik anak melahirkan itu di sini, Pak. waduh. Ngurusi anak-anak dari bayi itu, waduh, berat Iya, sekali. ditambah ngurusin itu anaknya mertua gitu kan. Nah, itu saya kasih di chat room ya. Ada websitenya dari pemerintah Quebec, contohnya resume yang 2 halaman tadi, bisa dilihat di situ. Ya, ini ada yang tanya Pak Asep ya. Tadi Aji sudah minta CV, ini sudah saya kasih di sini ya. Ini ada yang tanya, maaf izin bertanya caranya kerja ke Kanada Pak. Kebetulan saya kerja di bagian engineering, itu ada yang tanya. Tuh. Yang mau ditanyakan apanya ya?
Enggak, cara kerja ke Kanada ya tadi kan sudah dijelaskan sebenarnya Pak Asep mungkin datangnya telat mungkin. Tadi lengkap sekali proses-prosesnya tadi. Nanti Bapak Pak Sigit ini saya minta maaf ini saya rekam nggak apa-apa ya Pak ya nanti teman-teman yang Nggak apa-apa, nggak nggak bisa apa-apa. ini bisa lihat lagi Mm-mm. ya. Heeh. Soalnya lengkap teman-teman Mm-mm. nanti dilihat dari pertama yang telat tadi. Mm. Bagus sekali tadi step by step-nya itu kelihatan jelas itu. Ya, Betul. Terus suka dukanya apa Pak sejak ini apa kerja di Kanada khususnya di Kanada karena ya. orang-orang inginnya ke Kanada ya. Karena suka duka, berarti kan sukanya dulu gitu kan. Iya betul. Ya, sukanya dulu itu gajinya itu gede, Pak. Itu. Jadi kalau sudah pengalamannya lama kayak gitu-gitu, di mana di perusahaan saya itu kita itu bisa dapat gaji itu ya sekitar 1 miliar kayak gitulah setahunnya kayak gitu-gitu dan lebih gitu. Anu dirupiahkan maksudnya ya Pak ya. Ya kalau dirupiahkan itu Ya. 1 miliar lebih gitu. Bulan itu ya. Ya, jadi kalau di Indonesia itu kan sesuatu hal yang tidak Mustahil. tidak mungkin saya capek di perusahaan saya gitu. Karena saya tahu direktur saya itu gajinya cuma 20 juta gitu. 20 juta sebulan, setahun kan cuma 240 gitu. Sedangkan saya gampangannya bisa 1 miliar di atas. Ya, Dan nanti insya Allah semua kalau yang level-levelnya tambah tinggi. sudah tinggi akan sama. Jadi bukan hanya saya, banyak orang seperti saya kayak itu. Tapi sebagai gambaran gitu ya, yang kalau masa kerja 5 tahun itu biasanya sekitar berapa itu? Di sini dapatnya sekitar 70.000 dolar atau sekitar 75 juta gitu per bulan. Per bulannya ya. Per Per bulan. bulannya 75 juta ya. 70.000 dolar maksudnya. 70.000 70.000 dolar itu per tahun. tahun. Ya. Kalau per tahun berarti kan satu. Pak Sege itu bilang di Indonesia itu maksudnya di IPTN gajinya rendah apa gimana? Kan Ya Bapak bukan gajinya rendah, standar gaji di IPTN itu seperti itu gitu. gitu ya. Jadi di Mending Indonesia kesini itu kan aja. rata-rata itu kan sekitar berapa ya? 8 juta lah, 8 juta gitu. Oh ya. Per bulan loh ya. Iya. Per bulan. Tapi ya tergantung posisinya juga kan. Gitu. Cuman teman-teman saya berbilang sekitar segitu. Nah, kalau kita di Indonesia 8 juta, misalkan di luar negeri kita bisa dapat 100 juta gitu. Ya. Why not? Ya. Lompat aja. Ya, 100 juta itu insya Allah kita bisa nabung, bisa bantu keluarga gitu loh. Karena kan banyak yang susah ya di Betul. Indonesia. Betul sekali, Pak. Betul itu. Dan Ya. itu motivasi saya untuk itu, Pak, untuk membantu orang tua, paman, kalau punya ada yang susah itu. Iya. Kalau Iya. di Indonesia, saya dulu itu jangankan membantu orang lain, diri saja sendiri saja susah itu. Betul. Ya. Enaknya juga pendidikan anak nanti akan lebih baik juga, Ya, terus betul. fasilitas Yaudah, kesehatan mati dah. lebih baik gitu. Dan juga itu Pak, training. Saya itu selalu dapat training setahun tuh minimal 4 kali kita itu wajib. Jadi supaya kita itu dikasih, Bu. Ada yang ini ya, di mute aja suaranya. jadi di Indonesia itu kita jarang sekali dapat training, tapi kalau di tempat saya itu setiap 4 bulan itu setahun tuh 4 kali kita harus ikut training gitu. Termasuk anti korupsi, untuk macam-macam kode etik itu tiap tahun kita 4 kali itu wajib minimum 4 kali itu training yang berbeda lah itu. Akhirnya kita itu tidak hanya punya apa itu keahlian, tapi punya soft skill juga gitu. Betul. Nanti kalau udah level-level tertentu itu kita dikasih, kayak saya itu kasih ada training kayak psikologi gitu loh. Bagaimana menghandle karyawan, bagaimana kayak gitu, di mana itu aduh itu negosiasi kayak gitu-gitu itu. Ibaratnya itu bagaimana kita itu membangkitkan apa itu kepercayaan atau harga diri daripada karyawan atau teman kerja kita. Karena pada prinsipnya masing-masing orang itu punya kelebihan, punya kekurangan gitu. Ya, kelebihannya itu yang harus kita bisa manfaatkan gitu sehingga semua itu bisa optimum gitu. Ya, kekurangannya nanti bisa kita training orang itu kayak gitu. Itu. Tidak enaknya satu, Pak, jauh dari keluarga itu. Jadi kalau di Indonesia bisa sedikit-sedikit ketemu teman, ketemu saudara, itu susah. Indonesia sedikit-sedikit bisa reuni, ya ini susah nanti itu.
Jadi yang tukang reuni ya maaf ya, nanti itu akan korban itu, kayak gitu. Gitu. Terus susahnya juga nggak ada ART, nggak ada sopir gitu ya. Jadi sopir itu mahal sekali gitu. Adik saya itu punya sopir dia gitu. Dulu sempat punya sopir, punya apa gitu. Wah enak gitu. Karena memang bisa terjangkau gitu. Ya. Punya asisten rumah tangga itu di Indonesia itu udah hal yang wajar. Tapi kalau di Kanada ini punya asisten rumah tangga secara permanen itu adalah suatu kemewahan gitu. Gitu. Iya. Itu aja suka dukanya. Itu ada Pak Denny mau tanya itu Ya. silakan, Pak. Halo, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ya, ya Bu Naila sama Pak Sigit, alhamdulillah saya bisa hari ini bisa ketemu gitu loh Pak. Ini ya doa, mungkin insya Allah ini jalan yang terbaik buat kita semua. Ya ini banyak pertanyaan nih Pak Sigit nih, buat saya nih. Karena Silakan Pak Denny. luar biasa antusiasnya ini saya. Ya, yang pertama ini, Pak Sigit, apa namanya, motivasinya dulu tuh gimana Pak Sigit, mulai dari Anda tuh kerja di Eropa, terus pindah ke Brasil dulu, halo, Ya, terus sempat pulang ke Indonesia Pak ya waktu itu ya. sempat Pak pulang. Terus kenapa kok yang dicari itu ke Kanada ya? Kan sebenarnya kan ya job di situ, misalnya di USA kan juga ada tuh Pak yang perusahaan pesawat itu Pak ya. Nah itu kenapa kok motivasinya ada di Kanada? Nah, terus yang kedua adalah persiapan sebelum apply pekerjaan itu gimana Pak itu bagus itu? Apakah mungkin apa namanya jenengan nambah apa skill sertifikat ya perusahaan atau gimana gitu Pak? Terus yang ketiga itu saya mau tanya nih Pak, pensiun di sana itu apakah nanti kayak di sini ya, misalnya tercover gitu loh Pak? Apa kan setiap perusahaan tuh beda di sana untuk memperlakukan pensiunan di situ gitu Pak? Halo? Halo ya, udah? Sudah? Ya. Ya itu saja menurut saya rasa. Ya, jadi ada 4 pertanyaan ya kurang lebihnya ya. Ya betul. Ya. Yang terakhir tadi yang saya ingatnya yang terakhir dulu, saya jawab yang terakhir dulu, pensiun. Pensiun. Ya itu. Jadi pensiun normal di Kanada itu umurnya 65, Pak. Ya. Nah, jadi nanti gini, pensiun itu komponennya itu ada 4 kalau di Kanada itu. Jadi kalau Bapak itu misalkan bekerja, ya kan katanya kan bekerja. Nanti perusahaan itu akan memberikan 2 opsi gitu. Di mana opsi yang saya terima sama yang diterima anak saya itu berbeda, tergantung perusahaannya gitu. Kalau perusahaan saya itu opsinya pensiun itu seperti pensiun pegawai negeri gitu. Jadi setiap tahun masa kerja saya itu dapat pensiun sebesar, misal gampangannya aja gitu ya, ngomong itu 100 gitu. Jadi kalau $100 gitu-gitu. Di mana pensiun ini akan naik sesuai masa kerja. Jadi kalau sudah masa kerjanya 20 tahun gitu-gitu, pensiun dia nanti dapat 100 kali 20 berarti berapa? 2.000 gitu kan. Oh, jadi pada saat pensiun nanti saya gampangannya dapat pensiun $2.000 per bulan kayak gitu-gitu. Selama hidup, sebelumnya gini. seumur Ya hidup. Pak Sigit kan itu kan ada jaminan sosial atau apa itu termasuk juga dimasukkan di situ. Beda-beda nanti makanya ini masing-masing ada yang pensiun yang semacam itu. Jadi pensiun yang diterima ada yang semacam itu. Jadi dia mendapatkan pensiun sekian ribu dolar selama hidup dan istrinya juga gitu. Tapi ada juga pensiun yang macam anak saya gitu. Dia nggak akan dijamin seumur hidup, tapi dia nanti dikasih uang pensiun itu semacam lamsam langsung gitu Pak. Gitu. Jadi uangnya tadi nanti misalkan tiap bulan dia dipotong uang pensiun, dipotongnya misalkan dia dipotong uang pensiun misalkan gampangannya $500, perusahaan akan ngasih juga $500. Jadi tabungan pensiun dia
sama tabungan akan di-matching sama perusahaan gitu. Nah, itu nanti setelah misalkan 20 tahun selesai gitu ya, atau dia keluar, uang itu dikasihkan. Jadi pada saat orang itu misalkan pensiun, dia dapat uang misalkan gitu 100.000 dolar atau 150.000 dolar. Jadi 1,5 miliar atau 2 miliar kalau dirupiahkan gitu. Sekali itu aja, tapi putus setelah itu perusahaan nggak mau tahu lagi gitu. Ya, Kamu model cukup pesangon berarti Pak Aziz gitu. Ya, betul. Nah, itu dari perusahaan. Tapi kalau Bapak nanti jadi permanen residen, gitu-gitu ya, nanti ada pensiun tuh dapat juga dari pemerintah provinsi sama pemerintah pusat, gitu. Di mana pemerintah pusat itu akan diberikan kepada siapa saja yang usianya 65 tahun, gitu ya, terlepas dia itu bekerja atau tidak, gitu. Ya, ya. Kemudian ada dari pemerintah provinsi, di mana ini tergantung pekerjaan itu. Semakin gede gaji kita, semakin gede pensiun kita kayak gitu. Karena nanti pada saat Bapak kerja akan ada potongan untuk pensiun dari provinsi itu. Kalau di itu. Dan yang keempat nanti pensiun dari tabungan Bapak sendiri karena selama bekerja itu biasanya nanti akan apa itu disarankan untuk nabung buat pensiun gitu. Di mana hal ini tidak pernah dilakukan di Indonesia, Pak, gitu. Saya kerja di Indonesia 11 tahun tuh nggak ada yang ngurusin kayak gitu. Tapi begitu di sini, saya kerja tahun pertama itu langsung, kamu harus nabung untuk pensiun, nah, gitu tuh. Di mana uang pensiun ini nggak kena pajak gitu. Nggak kena pajak. Jadi itu enak sekali. Jadi pada saat kita terima gaji itu sudah dipotong pajaknya. Kalau uang gaji itu akhirnya kita tabungkan di dana pensiun itu pajaknya dikembalikan oleh pemerintah untuk kita. Namanya RRSP kalau di Kanada itu. Nah itu. Jadi ada Kalau nggak salah tuh kalau kita nanti pensiun, kita ngambilnya kan sedikit, Pak. Karena usia pensiun kan gajinya lebih sedikit ya daripada waktu kita kerja. Yang saya tahu loh ya, mungkin saya salah. Yang saya tahu tetap kena pajak tapi rendah gitu. betul, Betul. betul. Cuman pada saat misalkan tahun ini kita bayar, Kita masih kerja, Mbak. jadi Nggak pada bayar saat pajak, kena pajak tahun ya. 2025 ini kita dapat gaji, oh saya mau nabung gitu, 10.000. Gitu. Ya. Pajak yang 10.000 itu dikembalikan sekarang Iya, ini. iya, Mm-mm. betul. Nggak dikorupsi, teman-teman. Tidak, betul, betul, betul. Maaf ya, ini kita ngomong apa adanya itu enaknya di luar Betul. negeri. Di Indonesia nggak mungkin dikembalikan, nggak mungkin. Lupakan saja, malah dikorupsi. Dan ini pengalaman teman-teman saya itu banyak yang kaget karena kebanyakan tuh mereka itu kurang siap dan tidak disiapkan oleh perusahaan untuk menghadapi pensiun itu gitu. Dimana kalau di sini itu sejak awal baru masuk itu sudah di planning kayak gitu-gitu. Sehingga ibaratnya nabungnya atau apanya itu lama, bisa 20 tahun, 25 tahun, 15 tahun. Di Indonesia itu mereka itu baru aware tentang pensiun tuh setelah MPP gitu. Setelah masa persiapan pensiun, Ya, kalau umurnya 55, 52 itu mereka itu baru ketemu sama orang HRD, dikasih tahu bahwa 3 tahun lagi itu pensiun, kalian harus siap-siap. Nah, tapi dalam waktu 3 tahun mau siap-siap gimana gitu. iya, Dan, betul Pak Sigit. Ini kenyataannya ini yang dialami sama orang tua saya Pak Sigit. Jadi orang tua saya kerja di BUMN gitu, terus dia kan pensiun. Nah itu mendapat pesangon Pak Sigit, pesangon besar lah istilahnya. Tapi kenyataannya setelah apa namanya hidup ini untuk jaminan kayak BPJS itu aja masih bayar sendiri gitu loh Pak Sigit. Jadi kalau memang nggak ada usaha berkelanjutan ya agak susah gitu di sini loh maksudnya kenyataannya. Makanya saya kok tanya itu kan untuk membandingkan gitu loh dari sini sama dengan yang di sana itu bagaimana gitu. Ya, kalau di Kanada ini ada plus minusnya ya untuk yang masalah kesehatan ya. Bagusnya itu semua biaya itu akan ditanggung oleh negara gitu, sebagian besar gitu. Ada yang 90%, ada yang 100%, ada yang 80%, tergantung kasusnya gitu. Ya, cuman terkadang yang susah di sini itu kalau mau ketemu sama dokter gitu. Kalau dokter itu harus appointment, nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia itu kalau
mau ketemu dokter asal punya duit bisa kita itu. Kalau di sini Iya, itu betul. karena ibaratnya itu karena gratis karena apa itu harus daftar dulu online gitu. Jadi kalau hari ini penuh mungkin harus besok, besok penuh harus besok lusa ya gitu-gitu. Padahal sakitnya itu hari ini. Nah, itu kadang tuh Iya, betul. plus minusnya di situ. Betul. Kalau untung hari ini sakit, hari ini ketemu dokter bisa. Saya tuh pernah hari ini sakit nggak ketemu dokter Pak hari ini Pak gitu. Besoknya nunggu 3 hari itu. Terlanjur sembuh sakitnya gitu. Ya alhamdulillah. Maaf, apa tenaga dokter di sana ya Pak Sigit terkurang apa terbatas ya di sana ya? Apa? Tenaga dokter, tenaga medis gitu loh. Betul, terbatas juga. Makanya diperlukan banyak Terbatas. dokter itu di situ. Istrinya Pak Denny, ini dokter Ratna ikut ini dokternya. Wah, dokter Ini itu enak Pak di sini Pak, gajinya gede sekali. Nah, iya, kesini aja dok. tapi ya, ini sepengetahuan saya untuk profesi tertentu itu nanti harus ada resertifikasi Pak gitu. Ya. Jadi kalau dokter itu sepengetahuan saya juga tidak bisa langsung praktek, nanti harus ada penyetaraan gitu. Seperti contohnya itu istri saya, ya. Istri saya itu di Indonesia itu arsitek, sudah kerja. Tapi di sini kalau dia mau kerja sebagai seorang arsitek, dia itu harus ikut kuliah penyetaraan dulu gitu. Beberapa mata kuliah itu bisa sampai 2 tahun untuk dapat penyetaraan arsitek itu. Karena banyak mata kuliah yang tidak sama gitu. Nah, itu. Iya, betul sekali. Tapi kalau yang bidangnya bidang-bidang umum gitu itu ya accounting, nggak saya engineering apa itu Ya. masih oke lah. Gitu. Iya. Oke. Iya, iya, iya. Apalagi yang kalau di saya itu kan undang-undang penerbangan di Indonesia sama Kanada itu hampir sama Amerika gitu. Oh, hampir sama. Oh, Hampir sama, karena Indonesia itu cuman ngadop aja, cuman menyontoh aja gitu, nggak Ya. bikin sendiri. Ya itu Oh. ada keuntungannya gitu. Iya, iya, iya. Jadi begitu saya menguasai undang-undang penerbangan di Indonesia, Ya. udah 90% sama gitu, tinggal 10%-nya aja. Alhamdulillah. Ya. Enak, Pak. Nggak usah ini penyamaan lagi, nggak usah kuliah lagi, Masya Allah ya. Betul. Rezekinya Masya Allah luar biasa. Tapi itu rahasianya teman-teman coba perhatikan. Lihat orang-orang yang sukses itu pasti belakangnya tuh pasti care sama orang tuanya, ngirim uang ke Indonesia, ke keluarganya, ke masjid, ke apa. Makin lama makin sukses mereka. Ya, betul itu. Orang tua itu insya Allah ya, pintu surga kita katanya Pak Yai itu kan. Ya, kita ikutin aja lah. Gitu. Iya. Ada Ya, lagi yang yang punya. tanya, mumpung ini loh. Sudah Ya. malam tadi, sudah jam 10. Ya, yang kedua, yang ketiga tadi apa tadi? Apa pertanyaan ketiga tadi Pak Denny? Motivasinya tuh apa Pak Sigit tadi waktu kenapa kok pilih Kanada kan di USA kan perusahaan penerbangan juga banyak waktu itu kan. Saya pernah kerja di USA Pak, saya setahun setengah saya. Ya, saya tahun 2092 sama 93 itu saya ke USA saya itu. Belum ada internet itu Pak. Itu. Kalau sekarang itu semua bisa diakses. Zaman saya dulu itu nggak ada namanya internet itu. Jadi kalau mau tahu berita itu harus baca koran atau lihat TV. Jadi saya dulu pergi ke Amerika itu cuman berdasarkan katanya-katanya gitu loh. Jadi katanya ini gini, katanya ini. Tahun 92 itu nggak ada internet. Telepon itu mahal sekali. Jadi saya Mungkin itu wesel Pak ya. iya, saya itu sampai untuk memutuskan saya mau ke sana itu enggak. Saya itu minta dibawakan koran lokal di sana gitu loh. Karena di koran lokal itu ada kan yang namanya itu iklan baris, tahu nggak dulu? Pernah nggak dulu Iya. baca koran? Jadi itu ada kalau kontrakan rumah itu berapa gitu, harga-harga mobil itu berapa, saya dapatnya dari koran itu. Akhirnya saya tahu, wow dengan gaji segitu, wah oke, karena gaji pertama saya dulu itu 33.000 Pak. Sebagai ini bukan anu ya, cuman untuk biar fair aja ya. Saya itu insinyur baru di IPTN gitu. Gaji di IPTN itu cuma insinyur baru itu zaman dulu, zaman 92 itu 500.000, 500.000 gitu. 500.000 terus dapat tunjangan bebek baris istilahnya karena 222 gitu. Jadi 222 itu istilahnya itu bebek baris gitu. Nah, jadi
dapat gaji segitu, begitu di luar negeri dapat gaji 33.000 US dollar. Itu, wah, itu kan kayak gede sekali kan, seneng kita anak muda itu kan, challenge. Oke, saya berangkat ke sana gitu. Nah, saya banyak belajar di situ. Makanya setelah saya pulang, saya mengerjakan pekerjaan yang hampir sama, tapi gajinya beda besar. Terus yang saya kadang agak prihatin di Indonesia itu etos kerjanya ya Pak. Gitu. Jadi kadang tuh orang itu ada yang males-malesan kayak gitu-gitu. Karena ada yang kerja sambil ngobyek gitu, cari obyekan kayak gitu-gitu. Karena gajinya kurang gitu. Makanya saya dengan himpitan ekonomi pertama, karena ekonomi terus terang, saya putuskan untuk merubah ke luar negeri. Dan juga atas eh, kondisi Pak. Karena kondisi IPTN, industri dirgantara 98 itu sejak Pak Habibie diangkat menjadi Wapres, perusahaan itu guncang Pak gitu. Karena Pak Habibie itu adalah figur sentral daripada PT Dirgantara Industri. Dia itu banyak kenalan dengan pemimpin negara lain gitu ya, dengan pemimpin negara Turki, Thailand, mana-mana itu, sehingga kita bisa menjual pesawat itu banyak sekali dengan Pak Habibie. Tapi sejak Pak Habibie menjadi wakil presiden, kita kesulitan memasarkan pesawat sehingga produksi pesawat turun, sehingga pendapatan perusahaan turun, susah untuk menggaji karyawan gitu. Itu jadi si malakama gitu. Sedangkan kami punya keahlian tidak dimanfaatkan. Kayak Bapak punya mobil 20 sedan nganggur di rumah itu maintenance itu. Harus bayar pajak, harus bayar gini, tapi kalau Ya, iya. dipastikan 20 itu menjadi taksi. Nah, lumayan Pak Denny, satu taksi setorannya berapa Ya, gitu. betul. Iya, 100.000 gitu kan sehari gitu. Dapat 20 taksi gitu kan. 2 juta sehari dari taksi aja, 60 juta sebulan gitu kan. Tapi kalau taksi yang 20 itu di rumah aja cuman dicuci itu ya itu jadi biaya itu tiap tahun kan bayar pajak itu. Begitu juga karyawan kalau insinyur itu dibiarkan nganggur ya beban itu. Tapi di sini itu enggak dia. Insinyur dibayar tinggi karena dia bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih tinggi lagi gitu. Itu makanya dinamakan human resources, sumber daya manusia. Jadi dihargai sekali di sini, beda gitu. Kenapa di Amerika? Kenapa di Kanada nggak di Amerika? Ya, itu masalah personal preference gitu ya. Kalau Bapak ngikutin berita, Bapak tahu sendiri kondisi di Amerika gimana dengan Donald Trump, dengan kayak gitu-gitu. Nah, nanti Bapak lihat juga kalau di Kanada itu gimana dengan Perdana Menterinya Justin Trudeau atau penggantinya gitu. iya. Saya rasa itu lebih lebih humanis lah orang Kanada itu. Ya, Lebih, humanis sama imigrasi ya, Pak, ya. ya betul betul. Mbak Naila nanti bisa cerita banyak itu tentang gimana di Kanada. Kalau nggak gitu nggak kerasan saya 20 tahun. Kalau Pak, di sana masalah shock culture gimana Pak? Di sana waktu pertama kali situ Pak. Tidak begitu banyak shock culture itu karena negara Kanada itu banyak imigrannya yang saya katakan. Jadi kalau Bapak jalan-jalan nanti jangan kaget ketemu sama orang yang kulitnya hitam, kulitnya putih, kulitnya sawo mateng dari India, Thailand, Aljazair, Pakistan, India banyak. Jadi kita tidak merasa minoritas. Itu yang saya rasakan, Pak. Itu. Jadi nanti ada masakan Indonesia juga ada gitu. Toko-toko jualan Indomie, kacang Garuda itu ada kayak gitu-gitu. Ya. Itu keuntungannya. Apa di sana kan lebih individualis Pak ya. Maksudnya kan beda sama di sini kan sosialnya misalnya ketemu saling sapa kan di sana nggak ada. Mau cuek terserah. Di sini Tahu sebenarnya gitu loh Pak. lebihan juga. Di sini itu lebih itu. Memang lebih individual ya. Karena orang sini menghargai privacy. Kalau nggak ditanya dia nggak akan mau ikut campur urusan orang lain gitu ya. Tapi kalau misalkan apa-apa, saya rasa nggak. Ketemu di jalan juga saya bonjour, good morning, gitu, apa kabar? Baik-baik ya, alhamdulillah teman-teman saya juga nggak ada masalah. Kalau di Jerman sama Saya ada tanya kalau Pak Denny selesai. Saya yang tanya. Iya.
Enggak, Silakan Pak. Bu Naila. Itu tadi kan Pak Sigit cerita soal Pak Habibie jadi wakil presiden kok guncang, itu saya bingung. Padahal kalau di Indonesia itu kalau orang punya jabatan itu justru dimanfaatkan untuk korupsi besar-besaran, perusahaannya Iya. makin maju, tapi Pak Habibie kok enggak. Berarti kan secara logika Pak Habibie berarti bagus, enggak memanfaatkan jabatan untuk inilah urusan pribadinya. Apa betul gitu Pak? Saya jadi penasaran nih. Betul sekali. Jadi Pak, saya itu terus terang mengidolakan Pak Habibie sejak saya mahasiswa, karena beliau itu orang lulusan luar negeri, ya, punya kemampuan luar biasa di bidang engineering dan punya visi yang luar biasa, Pak, gitu. Tapi sholat Senin Kemis nggak pernah lepas, sholat tahajud hampir tiap malam, gitu. Nah, itu menjadi pemicu saya gitu untuk wah, betapa gitu orang kok baik sekali gitu, dan orangnya memang baik sekali gitu. Dia terbukti bahkan menjadi presiden menurunkan kurs rupiah dari 16.000 menjadi 6.000. Itu fakta, Anda bisa lihat. Dan bisa lihat juga gitu ya, kalau Pak Habibie itu mau menggunakan kesempatan untuk membesarkan IPTN, dia itu bisa karena seorang presiden. Tapi dia lebih mementingkan masyarakat gitu. Masyarakat itu belum siap gitu. Belum siap mendapatkan pemimpin yang baik seperti beliau, sehingga beliau harus diturunkan gitu. Karena Pak Habibie itu gini Pak, satu pesawat itu Pak, 1 triliun Pak harganya Pak. Saya katakan gitu ya, 1 triliun. Kalau kita beli 50 pesawat, itu 50 triliun itu. Pak Habibie itu ingin membuktikan gitu. Kita itu bisa membuat pesawat gitu loh. Bangsa kita itu bangsa yang pinter gitu loh. Sumber daya kita itu luar biasa. Cuman karena tidak diberi kesempatan, akhirnya insinyur-insinyur kita nggak ada yang bisa bikin pesawat. Makanya Pak Habibie itu bikin pesawat untuk menunjukkan kalau kita itu mau bisa gitu. Tapi Pak Habibie itu terlalu jujur gitu. Sehingga sebagian orang itu tidak suka, akhirnya beliau diturunkan gitu. Tidak ada bagi saya presiden yang sebaik beliau. Gitu. Ada lagi Pak? Ya, ada lagi yang tanya ngomong sudah malam ini, kasihan sudah 10.30 nih. Kalau enggak kita tutup. Dulu itu ya Pak Habibie bikin pesawat Pak, itu dipertanyakan itu. Kita itu bikin sepeda motor aja belum bisa kok bikin pesawat. Nah, itu. Harusnya itu kan sebaliknya. Kalau kita bikin pesawat, bikin sepeda motor pasti akan bisa gitu. Dulu tahun 90-an tuh orang kalau ke Medan, kalau ke Sulawesi itu naik kapal Kambuna itu Pak. Kapal Kerinci 3 hari. Pak Habibie itu memprediksikan itu nanti 10 tahun lagi setelah gaji masyarakat itu gede, nggak ada yang mau ke Medan itu naik perahu gitu. Akan naik pesawat itu. Dulu orang banyak, sekarang itu Bandara Soekarno-Hatta itu penuh itu. Jakarta Medan, Jakarta Balikpapan itu karena apa ya? Ekonomi kita sudah maju, butuh ratusan pesawat, tapi sayang itu kan impor semua, beli semua. Yang seneng ya perusahaan saya, alhamdulillah pesawatnya laku gitu kan. Leadership Andekan itu sebetulnya bagus ya Pak produksi ya, di Indonesia visioner kan itu. bagus sekali itu. Visioner sih ya Pak ya. Dia tuh Betul, visionnya ke depan ya. ke Bukan depan. sekarang, bukan 10 tahun, tapi 20 tahun, 30 tahun lagi. Hebat ya. Itu Betul. leader beneran itu. Karena Pak Habibie itu kan hidupnya di Jerman dulu dia. Dia di Jerman udah tahu masyarakat Jerman nggak ada yang mau naik kapal kalau mau ke Indonesia gitu. Naik pesawat itu kan. Sedangkan di kita perjalanan 3 hari naik pesawat itu dianggap hal yang lumrah gitu. Kalau bagi orang Eropa ke Jerman itu 3 hari naik pesawat, 3 hari naik kapal ya rugi waktu. Ini Tapi ada sekarang lisensinya masih dipakai Pak ya? kenapa? Pak Sigit ya. Apa Pak? Lisensinya hak ciptanya Pak Habibie kan dipakai terus berarti Pak ya? Oh Dan iya itu anaknya paten, berarti, Pak ya? paten itu paten. Ya. Itu juga itu Pak, makanya di sini itu orangnya itu fair gitu. Kalau kita mencatatkan sesuatu yang baru yang nggak gitu itu mereka tuh ngeliat, oh
ini hasil yang baru. Sama mereka itu dipatenkan. Saya itu juga kalau Anda lihat yang desain Mbak Naila lagi, kalau Bapak Google nama saya di internet akan ketemu paten-paten saya itu Iya, internasional itu Pak. iya, makanya. Itu di Oh iya, iya, 52 negara itu Pak terdaftar itu. Mhm. Makanya. Makanya harga pesawat sangat tinggi Pak ya, karena bayar patennya itu Pak ya. Ya betul Pak, betul. Dan Iya. pesawat itu nilai tambahnya itu loh Pak. Kalau aluminium itu dibikin panci itu kan harganya kan nggak begitu mahal loh Pak. Iya, Tapi begitu aluminium dibikin mobil harganya lumayan mahal. iya. Aluminium dibikin pesawat sangat mahal. Mahal ya. Heeh. Subhanallah ya. Bisa ya. Nilai tambah itu. Iya, ya. Nah, kita itu kan bagusnya itu kan nikel. Nikel itu sudah mau dibikin baterai itu luar biasa itu. Pemerintah yang sekarang itu. Karena nikel itu cuma dijual bahan mentah akan murah, tapi begitu jadi nanti komponen baterai, nah itu luar biasa. Perlu kita bangkit. Iya, 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 iya. Ini ada yang mau tanya lagi, ada Asep sama Aji. Ini mau tanya ini. Kalau Pak Hari bilang shock culture-nya itu pas kita balik ke Indo, Pak Hari itu pernah ya USA, Pak? Ada tadi itu ya. Oh iya. Jadi cerita dikit nggak apa-apa Pak Hari, online dikit. Jadi sudah kembali ke Indonesia, makanya nggak kerasan malahan kepengen ke luar negeri lagi. Sudah enak di luar negeri, pulang ke Indonesia, udah santai di luar negeri aja. Transfernya balik ke Indonesia. Ya, ada beberapa teman yang juga dulu dari USA, sekarang di Kanada ada. Gitu. Ya. Oh, Pak Hari lagi di rumah sakit. Iya. Oh, apa? Enggak apa-apa, maaf. Saya semoga cepat sembuh. Iya, Amin. semoga jalur cepat sembuh ya. Ya, ini Pak Harinya lagi di rumah sakit. Iya, ada yang tanya lagi, sudah malam. Kalau enggak, saya tutup. Kasihan Pak ini. Sudah jam 10.30, teman-teman. Kalau ada yang tanya lagi, ini Aji sama Asep Suparman itu jadi tanya enggak? Atau ini masukan Bu Naila, nanti kalau misalkan yang di grup ini ingin membangun WhatsApp grup sendiri gitu, nanti gimana ya informasinya? Ada Supaya di kita bisa Telegram. komunikasi lebih lanjut gitu. Iya, saya buka Telegram kan, orang-orang itu join itu. Ada. WhatsApp grup saya kebanyakan, saya kewalahan, akhirnya saya tutup. Nggak bisa saya sehari itu puluhan orang tanya, aduh nggak bisa, saya terpaksa saya tutup, saya kasih Telegram, jadi kalau ada apa-apa saya kasih informasi gitu aja. Gitu. Belum masuk loh Bu. Di linknya itu nggak bisa. Linknya Oh, belum bisa. Telegram Nanti itu saya loh. kasih lagi ya. Siap, Ya, siap, itu Bu. Aji itu kayaknya mau tanya itu. Aji, silakan online Aji. Ya, terima kasih Bu Naila sama Bapak untuk waktunya. Itu tadi loh Pak, untuk sertifikasi itu kalau orang teknik itu di sana disertifikasi lagi atau bagaimana? Soalnya kalau sertifikat dari Indonesia yang saya peroleh ini cuma berlaku untuk Asia saja. Nah, ini maaf ya, ini kan udah detail ya, karena di tempat saya juga ada sertifikasi, jadi tergantung ya, tergantung apa itunya. Nah, kayak di pesawat itu sertifikasinya itu ada yang lokal, ada yang internasional, gitu ya. Tapi kebanyakan itu udah internasional, gitu. Jadi kalau sudah dapat sertifikasi itu tuh valid di mana saja, gitu. Karena apa itu sertifikasinya itu pakai udah internasional. Jadi kalau sertifikasinya itu lokal gitu ya, cuman Asia, kadang itu nanti eh, perlu resertifikasi untuk di luar Asia kayak gitu. Tapi prosesnya tidak akan susah kalau sudah punya sertifikasi lokal. Kalau memang saya katakan bukan lokal ya, regional gitu ya. Kalau lokal itu cuma lokal Indonesia, itu susah gitu ya. Tapi kalau sudah regional, berlaku di ASEAN, misalnya Asia Tenggara gitu, itu tuh lebih mudah. Nanti ada semacam saya katakan tuh penyamaan kayak gitu-gitu. Jadi nanti itu akan ada misalkan itu mungkin apakah apa itu kayak short course gitu ya, kursus singkat untuk apa itu mempelajari perbedaan-perbedaan itunya.
kemudian akan ada penyetaraannya kayak gitu. Ini saya Baik Pak, terima kasih Pak. iya. Hmm. Ada lagi. Terus Bu Naila, ini yang terakhir. Hmm. Bu, untuk belajar bahasa Prancis itu Hmm. kalau di Indonesia itu ada linknya nggak Bu? Atau yang Ada online, di atau Indonesia yang ada kok. apa? Ada di Indonesia. Di Ya, CCF di Surabaya itu kedutaan Perancis, terus ada siapa yang kemarin bilang itu, oh 2 orang dari Perancis itu, dia sebelum ke Perancis dia belajar di Bogor, juga katanya ada. Ya nanti saya carikan informasinya ya. Saya ingat kok di Surabaya ada. Saya dulu soalnya suka main piano masih kecil itu suka ada resital piano. Jadi ngundang dari orang Perancis kan guru saya dari Perancis juga. Jadi saya suka ke situ. Padahal enggak nyangka bakal ke Kanada bakal belajar bahasa Perancis, ngerti gitu belajar ke situ dulu. Tapi nggak apa-apa sekarang udah bisa. Jadi saya tahu di situ ada ngajari bahasa Perancis, khusus bahasa Perancis. CCF namanya dulu. Iya, Coba buka ya. itu Ya. kalau masih awal-awal itu di YouTube itu banyak itu sebenarnya itu. Banyak, banyak. Di YouTube saya dulu itu karena YouTube belum begitu saya beli buku ya. Iya, Mahir Bahasa Prancis 24 jam. iya. Belinya di Gramedia. Saya masih ingat itu. Iya, banyak. Ini ada Pak Pit saya lihat. Pak Pit, buka dong. Pak Pit ini apa namanya? Dia di Labrador, Pak. Newfoundland and Labrador. Dikirim dari Labrador. Singapura. Mana Kak ngumpet ini? Pak Pit. Jadi ketemu berapa 2 bulan lalu ya, Pak ya. Rame-rame di WhatsApp grup itu. Ini nyambung nggak ini sudah malam di sana kali ya, guys? Ya mungkin dengerin gitu. Iya, jadi kan ini kan diver kalau nggak salah ya. Gitu. Iya Pak Pit ya. Cerita dikit nggak apa-apa ini. Siapa tahu bisa nyantol di sini daripada pulang ke Indonesia ke Singapura. Ini ahli Pak ini insinyur kalau nggak salah juga. Kalau saya lihat di Kanada itu semua keahlian itu nggak melihat title-nya sebenarnya itu ya. Kalau kita itu punya keahlian, Buka itu loh, nyopir, buka. itu driver, itu banyak pekerjaan itu. Terus banyak semua itu. Iya, Tukang listrik, tukang air, apa itu. Wah, iya. insya Allah banyak. Banyak pekerjaan. Gimana itu Pak Pit? Buka dikit Pak cerita. Masih di Labrador atau gimana? Tambah dingin di sana ya? Orang Yes. orang Indonesia Pak kepilih di sana. Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam. Sigit, Bu Nela. Selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah Bu. Ini kabar Pit sehat dan Pit posisi masih di New Balance. Sekarang posisi di Corner Book, masih on duty di Little Port. Wah, utara Kanada ini. Wah, Iya ya. dingin. Newfoundland Pak. Di Newfoundland, iya Pak. Berapa Lagi- temperaturnya sekarang Pak di sana Pak? 3 Pak. 3 derajat. Wah, kita hari ini 21 itu. Iya hari ini panas, kemarin dingin. Kemarin 4 Iya, naik turun. alhamdulillah. Iya. Ya tadi saya mengamati kan dari panduan Pak Sigit. Ya memang kalau untuk join di Kanada yang terutama dalam bahasa Inggris. Ya meskipun kita belum mahir di formal, kita ya di informal dulu, basic-basicnya yang penting komunikasi sama foreigners ini paham, dari pihak A dan B juga paham. Iya. Terus baik yang tertulis pun juga paham, Pak. Ya itu memang betul tepat sekali itu, Pak. Iya. Terus yang berikutnya untuk medical check up untuk kesehatan, kalau kita kiblatnya masuk ke Kanada ya kita harus mengikuti prosedur yang di Kanada. Sebelum berangkat ke Kanada Pit juga melakukan MCU, juga melakukan drug test, juga urine test, juga blood. Ya, yang sesuai Pak Sigit sarankan tadi. Terus untuk pendidikan ya alhamdulillah Pit terakhir sempat kuliah tapi belum sampai lulus Pak. Pit sudah mengikuti akademik yang di Diving Division. Pit lebih tertarik di sertifikasi waktu itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah bisa gabung di Diving Division di Commercial Diver. Wah, padi itu Pak ya? Saya IMKA Pak, IMKA Diver. Oh, ada padi juga ya itu ya? Padi dulu saya basicnya dari padi,
dari sport, berawal dari hobi, setelah berawal dari hobi, terus bergabung di komersial, ya alhamdulillah sampai sekarang Pak dapat terpilih dari perusahaan Indonesia, terpilih, disekolahkan, setelah itu Pit bergabung di perusahaan Singapura, sekarang Pit bergabung yang di USA-nya. Wah, luar biasa ini Pak Pit ini. Wah, diver itu kalau yang ngelas bawah laut itu mahal sekali, luar biasa itu Pak. Iya Pak, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah Pak, itu Pak. Ada Itu yang Pak. tanya lagi? Itu Pak Asep mau tanya, ngomong. Mantap, baik, welder out Mas. Iya. Bantu. Wah, iya, mantap. Berarti, aduh, mahal loh itu. Sampai kursus itu saya terakhir tanya tuh di Indonesia mau bikin sertifikat yang BNSP aja hampir 25 juta. Ya, sekitar segitu Mas kemudian. Iya, betul. Ya, tapi nanti kerja beberapa udah balik modal, jangan Balik. khawatir. Worth it. Anggap Worth it. investasi. Investasi. Iya. Acak-acak Mas, saya cuma bisa 6G soalnya. Masih 6G. Oh iya Mas. Ya gini Mas. Ya, tadi kan sudah disarankan juga Mas sama Pak Sigit Bonaila. Yang penting basic-basicnya dulu saman penuhi tadi, seperti bahasa, MCU, terus sertifikasi. Kalau saman masuk ke Kanada nanti, saman akan disertifikasi ulang di Kanada. Ada sertifikasi ulang. Terus saman meskipun punya ijazah tinggi, S1, S2, terus saman punya keahlian yang bagus. Yang penting saman masuk sini dulu, saman kalau bilangnya orang Jawa itu nitip nawak dulu lah. Saman kerja apa aja dulu di sini sama baca lokasinya. Baru saman bisa pilih kerjaan yang bagus. Pengalaman saya di sini seperti itu, Mas. Setuju sekali. Karena nanti begitu sampean punya keahlian ini, nanti perusahaan itu bersedia untuk melakukan training gitu. Ya seperti itu, Pak. Iya. Ngabdi dulu. Siap, Mas Pit. Siap. Iya, terus di sini Mas kan udah stay kurang lebih 3 bulan aku Mas, sampai 6 bulan ini rencananya Mas. Di sini itu banyak sekali dari Hindia, Filipino, Pakistan, Hong Kong, China. Kalau saya perhatikan itu mereka mampu. Kenapa Indonesia kok nggak mampu gitu loh? Sebagai waitress di restoran, sebagai di waitress di siap saji, terus di waitress di swalayan. Aku rasa Indonesia pasti mampu dalam bahasa maupun tenaga. Tapi sayang sekali selama di sini belum pernah ketemu dari Indonesia. Kalau dari Bangladesh kok mampu, dari India kok mampu, dari kita kok belum gitu loh. Itu sayang sekali Mas. Kalau bisa saman fokus kalau mau gabung ke sini. Alhamdulillah untuk gaji ya saya sempat ngobrol sama waitress ya lebih dari cukup lah kalau dibanding di Indonesia Mas. $16 per hour, terus tax potong pajak jadi 12, jadi 11. Saya rasa worth it kalau saman memang betul-betul niat loh gabung di Kanada. Kalau yang dasar, kalau yang tinggi berproses semuanya Mas. Ya. Siap Bu Nela, Mas Pit. satu Siap. Bu Nela, izin Ya, nanya sama Pak ada Spit. satu lagi jam 11 ini Iya. kasihan Pak Sigitnya yang Satu lagi Pak Spit, kan karena baru 3 bulan ya, pas Ya. medical check up itu ada vaksin nggak? Nggak ada. Kalau di Kalau Kanada? sama vaksin, Iya, saya maksudnya kan kalau di Amerika kan harus 9 kan. Kalau di Kanada ini? di Kanada kemarin Mas, kita itu diderek Mas. Setelah saya dari South Africa, saya dapat vaksin kuning. Nah, vaksin kuning yellow paper. Terus setelah itu saya divaksin polio. Kan saya setelah South Africa kan rencananya mau dipindah ke Australia Mas. Saya cuma dapat vaksin 2, vaksin polio sama vaksin yellow paper. Terus kalau untuk medical check up-nya, saya mengikuti standar penyelamnya yang dari Kanada. Waktu itu saya dapat
di RASL Surabaya sama di Ogu. Kalau vaksinnya itu Mas, saya dapat 2. Saya dari South Africa dapat yellow fever, setelah itu saya dapat vaksin polio, bisa dipakai di Kanada ataupun pakai di Australia. Vaksin saya situ. Terus vaksin yang COVID 1, 2, 3 itu juga diwajibkan waktu itu. Sama Thank you, Pak. medical check up komplit. Nanti ada keterangannya. Sudah standar internasional OGU sama standar RSAL. Oke, Pak. Dokter Thank you. Hiperbari. Thank you, Pak. Thank you, Bu Naila. Thank you, Pak Sigit. Ya, ini nambahin yang ditambahkan Pak Pit itu betul lagi. Kalau memang ada keinginan kuat, masuk aja dulu gitu ya. Jadi gambarnya kalau kita itu kerja apa adanya lah, mau kerja apa itu, minimum UMR kita itu sudah $16 sejam gitu ya. Jadi kalau orang itu gaji minimumnya aja itu tidak akan lebih rendah daripada $2.500 atau setara kurang lebihnya itu 30 juta rupiah per bulan. Itu kerja gambarannya jadi di kasir atau kerja di restoran, di McDonald, KFC atau kerja di toko-toko itu minimumnya seperti itu gitu. Bahkan kalau di tempat saya itu kalau kerjanya itu agak kotor-kotor dikit itu malah lebih tinggi supaya orang itu mau melakukan pekerjaan itu gitu. Tapi minimum itu 2.500 sebulan atau $16 sejam gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Itu aja mungkin Mbak Naila dari saya ya. Makanya Jadi, sudah malam ya. Ya, terima kasih ya Pak Sigit. Kita semua bersyukur. Terima kasih banyak Ya. atas Oke, Terima kasih sharingnya. banyak. Semoga bermanfaat, Ya, ilmunya menginspirasi teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan ada Ya, manfaatnya. Kalau alhamdulillah. ada kekurangannya, kesalahannya saya mohon maaf ya. Malah menginspirasi saya juga kaget Pak. sekali, hebat sekali orangnya Pak Habibie semua. Memang kita sudah tahu sih, tapi nggak tahu sedetail itu sampai seperti itu loh, Masya Allah. Kita kan ikut bangga Pak sama orang Indonesia. Ada yang berhasil di luar negeri gitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Insya Allah mudah-mudahan ada bintang tamu lagi. Saya tadi kasih polling, silakan diisi. Jadi kan saya ada ide gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Sigit. Bisa, Bu Naila, bisa screenshot dulu, foto dulu Bu Naila. Oh, mau foto bareng, rame-rame. Bersama, ya. Pak Sigit boleh, Pak Sigit. Bentar. Oke, bentar. Sudah. Itu kan tinggal di di atasnya aja kan? Ya. Nah, di atasnya cuma diganti galerinya kan, setiap orang kan beda-beda ya. Oke, sebentar saya ya. Ini view-nya aja ya. Kita gini ya. Ini ya. Ada yang nggak pasang video. Ini ya, saya ini aja sebentar ada teman saya jatuh. Maaf. Bentar saya pakai screen. Tapi saya kok ada recordingnya. Nanti saya screenshot sendiri ya. Nanti saya kirim ke teman-teman. Ya. Terima kasih banyak Pak Sigit. Terima kasih semua terima ya. kasih Mbak Naila. Semoga sukses selalu semuanya ya. Semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semua senang Pak, Masya Allah. Inspirasi sekali. Oke teman-teman, jadi pollnya tadi sudah selesai ya. Saya stop ya. Jadi kan ada ide gitu. Nanti insya Allah 2 minggu lagi kalau nggak ada bintang tamu, nanti saya kasih informasi tentang peluang-peluang ke Kanada. Tapi kalau misalnya ada bintang tamu, saya saya biarkan bintang tamunya bicara karena lebih penting. Itu kan banyak didapat karena apa sih? Karena nggak mudah untuk ke Kanada kan. Jadi kalian tahu, oh ada orang yang bisa berhasil kok di sana. Jadi kan menginspirasi. Jadi kerja apa aja, yang penting halal masuk sini dulu. Seperti kata Pak Sigit. Walaupun UMR kan masih lebih tinggi daripada di tanah air gitu. Ya. Jadi ya itu Midin akhirnya pasang video akhirnya. Tadi mati tadi videonya. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup, sudah jam 11 malam di sini. Terima kasih banyak.
sudah mampir. Insya Allah nanti saya undang lagi untuk 2 minggu lagi. Tetap di website. Nanti kalau saya ada update di websitenya kalau ada bintang tamu. Kalau enggak, saya kasih informasi-informasi. Oke? Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.